Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bluetooth mode. FM mode. Bluetooth mode. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Alladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul adzim. Sahibul bait, sahibul ketiban Mas Yanto sekeluarga, kemudian diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengurus dan anggota pengajian ranting Muhammadiyah Randu Gunting 2, saya hormati segenap anggota. Puji syukur alhamdulillah malam ini kita bisa silaturahim, bermuajah, menyempatkan sedikit waktu untuk beriktikaf sejenak, untuk ngaji, untuk baca Quran. Semoga kehadiran kita malam hari ini menjadi catatan amal saleh kita, catatan kebaikan kita, dan mudah-mudahan bisa memperberat timbangan kebaikan kita. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan siang pada malam hari ini, saya baca di grup-grup itu hampir 90% bicara politik ya, sehingga bicara ke Muhammadiyahan sudah mulai berkurang. Ributnya 01, 02, 03. Nanti melebur menjadi 1, nggak ada 02, nggak ada 01, nggak ada 03. Kasus 2019 kan begitu ya. Sampai tukaran kontok-kontokan dulu barang anak pemenangnya gabung, gampang nemen. Jadi maka saya pesan nggak usah terlalu tegang ya menyikapi polemik politik. Jadi politik itu tidak ada musuh abadi, adanya kepentingan. Jadi kalau berpolitik ya di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu lengkap ya. Dan politiknya itu heights politik, bukan low politik. Low politik itu ya yang memperebutkan jabatan, kursi. Di Muhammadiyah keikhlasan dan ketulusan, bedanya begitu. Di Muhammadiyah tidak ada lempar-lemparan kursi kalau musda dan kamar ya. Tapi kalau di partai politik Munas itu udah lempar-lemparan kursi, ada yang sandera ya. Jadi disandera di hotel-hotel untuk dikirim untuk memilih salah satu. Itu bedanya. Hari ini kita akan bicara tentang banyak hal terkait dengan Muhammadiyah, dengan keislaman, Muhammadiyahan dan politisasi agama ya. Ayat yang tadi saya baca itu Quran surat 2
257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu pelindung ya, wali orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan pada cahaya atau iman. Jadi hadirin sekalian, kita tidak khawatir, tidak usah khawatir bahwa kita ini punya wali ya. Walinya tidak tanggung-tanggung, itu walinya Allah Subhanahu wa taala. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Orang-orang iman beriman itu walinya Gusti Allah langsung. Nah, kebalikannya walladzina kafaru awliya'umut taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Kalau kita ini dari kegelapan menuju cahaya, dari kita yang jahiliyah, zaman jahiliyah ya, zaman yang gelap menuju zaman yang terang dengan akidah kita yang insya Allah lurus. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, tidak lil mertua, tidak lil wali kota, tidak lillahi ta'ala. Itu orang-orang yang beriman karena walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang kafir itu tauhid ya. Tauhid ya. Walladzina kafaru awliya'umut tauhid yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Kebalikannya kalau orang-orang kafir dari cahaya menuju kegelapan. Itu orang-orang kafir. Jadi berbeda dengan orang-orang yang beriman. Jadi para bapak hadirin sekalian, kita tidak usah ragu lah dengan keimanan kita, dengan keislaman kita. Kalau orang menganggap sekarang ini Islam diobok-obok dengan dihancurkannya Palestina, itu mestinya kebalikannya. Ternyata orang mempan lah bahasa Bugale. Memang ada yang meninggal, tapi yang meninggal kan anak-anak dan perempuan. Tapi yang tentara-tentaranya kan sedikit itu. Artinya pelanggaran hak berat kemanusiaan. Namanya perang hanya dibunuh tentara, bukan buat cilik-cilik. Ya. Rumah sakit ditembak itu sudah melanggar aturan. Jadi kita perlu untuk yakin dengan keimanan kita, dengan keislaman kita. Nah, kalau Muhammadiyah itu hanya sebagai alat saja. Muhammadiyah itu bukan agama, Muhammadiyah itu bukan mazhab, Muhammad itu hanya pergerakan sajalah. Maka di Muhammadiyah itu kan tidak dibayar kita bermuhammadiyah. Yang dibayar itu hanya kerja di aum. Kalau kita malah memberi ya, menghidupkan. Bedanya Muhammadiyah dengan saudara kita. Orang-orang kita itu 5-10 orang bisa bangun rumah sakit, 5-10 orang bisa bangun masjid, 5-10 orang bisa bangun panti asuhan, bisa bangun perguruan tinggi. Dari orang-orang yang sedikit itu dibandingkan dengan, mohon maaf, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ribuan, ketika mereka zikir, ketika mereka ada acara itu bahkan tidak tertampung saking banyaknya, tapi kemudian mereka itu kosong. Jadi kayak buih nang lautan gitu. Buihnya begitu, tapi tidak ada apa-apanya. Gawe masjid orang jadi dipasrahin duit ke dari bupatinya. Ini uang nih buat rumah sakit aja nggak jadi. Ya kita nggak ada uang jadi gitu. Ini bedanya Pak. Jadi kita perlu kita yakin dengan pergerakan kita. Hari ini kemarin kan groundbreaking ya yang di rumah sakit di Sorong ya, di Dunia Muda. Itu permohonannya itu 10 tahun yang lalu itu. Waktu Pak Jokowi menjadi gubernur DKI. Itu dari respon sama sekali. Baru kemarin dikasih itu untuk membangun di sana. Dan lewatnya Muhammadiyah ya, jadi memberikan satu geluntung rumah sakit di Sorong, Papua. Di Papua itu ada 4 perguruan tinggi Muhammadiyah. Kalau di Uni Muda itu mahasiswanya 6.000 dan 70% itu Kristen Katolik. Jadi Universitas Muhammadiyah Sorong itu 6.000 mahasiswa, 70% itu Kristen
Katolik. Maka disebut dengan Krismuha, Kristen Muhammadiyah. Krismuha. Artinya anak cabang ini Muhammadiyah. Ya macam-macam kan. Itu hanya sebutan guyon saja. Jadi kita beragama itu memang harus mencerahkan benar. Beragama harus mencerahkan, harus menyenangkan, harus menggembirakan. Jadi UT ini. Soalnya sekarang ada muncul gejala pemahaman agama yang biar agak medeni. Ya sebenarnya tidak medeni, cuma salah penafsiran saja. Yang pertama misalkan ada yang disebut dengan spiritualisasi agama. Apa itu spiritualisasi agama? Jadi orientasi beragama kita ya ditentukan dengan hitung-hitungan pahala. Jadi baca sholawat sekian ribu, baca Quran surat Al-Mu'awwidhatain, nanti pahalanya begini. Terus kemudian kalau umrah bolak-balik 7 kali pahalanya sama dengan haji, macam-macam lah itu. Jadi muncul apa yang disebut dengan paham spiritualisasi agama. Jadi orientasi keagamaan kita itu diukur dengan hitung-hitungan pahala. Untuk Pak, baca sholawat sekian kali, 1000 kali nanti begini bacain. Wali Pujono. Ayo, Kamu pada. jadi orang kemudian berilmu beragama itu hanya yang dikejar itu tadi. Tasbih beli sampai orang tinggi ya, bikin nanti begitu. Termasuk mohon maaf nih, memang di hadisnya sholat di Masjidil Haram itu 1000 kali, 100.000 kali dibandingkan dengan sholat di masjid-masjid yang lain. Di Madinah 1000 kali pahalanya itu. Tapi kalau kemudian kita ke sana hitung-hitungannya pahala haji 40 hari, 25 hari di Masjidil Haram 5 waktu kali katakanlah 20 lah. 100 kali sholat di Masjidil Haram kali 100.000 pahalanya sampai teman. Balik nggak usah sholat, tak cukup lah sudah. Karena hitung-hitungannya sudah. Kita kan tidak seperti itu. Itu yang disebut dengan spiritualisasi agama. Sedekah, sholat. Salah apa enggak sih? Enggak salah sih. Enggak apa-apa, enggak apa. Cuman kemudian ketika kita ibadah itu ya jangan kemudian orientasinya hitung-hitungan pahala. Enggak ikhlas juga kita. Harus ikhlas, harus apa. Itu yang pertama. Paham spiritualisasi agama. Mungkin sering mendengar ya Pak, kalau pengajian yang ini kan begitu. Bahkan tadi malam kemarin di Viwan itu ya, apa itu Indonesia Damai apa itu yang Zulkifli Hasan sama Habib Syekh sama itu Viwan ya, itu luar biasa. Mereka menganggap dirinya dengan keyakinan yang luar biasa. Padahal nyanyi-nyanyikan itu hanya sholawat-sholawat karangan sendiri aja. Tentang silsilah sejarah lahirnya Nabi Muhammad dilakukan dengan musik-musik hadro yang luar biasa. Juga seakan-akan tuh Islam betulan gitu. Sangat-sangat Islami. Yang lain itu dianggapnya tidak begitu. Padahal tidak seperti itu agama. Agama kan tidak seperti itu. Mereka mungkin hobinya begitu. Kalau kita mungkin lain-lain. Yang pertama spiritualisasi agama. Yang kedua, orientasi beragama itu, mohon maaf ini, diukur dengan bisnis. Namanya komodifikasi agama. Agama dikomoditaskan. Ada enggak ada biro-biro muncul, biro umroh, biro ini, biro ini, terus ada badal haji, badal umroh, bayar dan dikelompokkan. Kan ada Pak sekarang begitu. Badal sholat ada. Ada juga badal sholat yang sakit kemudian
titip kiai ini Pak Kiai ini, bapak saya sakit sampai 1 tahun tidak pernah sholat 5 kali 1 tahun berapa dianggap satu mood berapa itu? Kan ada bayarnya 1 mood kan Pak? Beras. Nah, dendanya 1 mood dikalikan nanti muncul beras 1 kintal. Itu di kampung-kampung masih begitu Pak. Saya ngalamin Pak. Amat. Di pesayangan seperti Nah itu itu. masih pesayangan berat gue, nonton talang gue. Pesayangan. Iya pesayangan sini kan. Iya. Talang kan, perak nemen kayak gitu Pak. Dan itu masih banyak. Iya. Belakangnya pasar pesayangan. Ya kalau kita memanfaatkan untuk kebaikan tidak apa-apa. Tapi kemarin kan metodologi Ponzi kan menjadikan apa namanya ya, menjatuhkan citra Islam juga. Tahu Pak metodologi Ponzi Pak? Multi level marketing. Multi level marketing. Ponzi itu first travel Pak, first travel. Oh ya, first travel ya Pak. Itu first travel itu menggunakan teori Ponzi Pak. Jadi yang pertama itu benar-benar Berangkatkan. di APKP betul lah, mangkat, difasilitasi dan sebagainya, dan pokoknya betul-betul apa namanya Pak? Dimanjakan. Oke, ini dimanjakan lah ya, begitu luar biasa. Setelah terakhir sini, wah keduman Pak, Gebuk. duitnya ngeteng Pak. Nah ini namanya metodologi Ponzi Pak. Termasuk haji ini kalau yang sekarang kan 96 ya, 93 kemudian dari 56 kan dengan azas manfaat dari tabungan itu. Tahun kemarin itu asas manfaatnya 40, sekarang 37 ya. Kalau yang terakhir nggak tahu nanti bisa dapat asas manfaat dari simpanan itu apa enggak, kita nggak tahu. Mudah-mudahan sih tetap dapat ya. Itu namanya teori Ponzi. Jadi yang awal yang lebih diuntungkan. Kayak arisan itu loh. Arisan motor apa arisan apa yang awal oli di situ. Terakhir pada hilang aku pada dayu kabur keduman. Talang itu. Itu yang namanya itu Ponzi ya, metodologi Ponzi yang terbaru itu apa kemarin saya dengar. Yang bisa saja nanti yang terakhir nggak mendapatkan. Dan itu dilakukan oleh yang kadang-kadang mengatasnamakan agama yang orang senang Pak. First travel itu kayak apa sih Pak? Alim ya tuh, pokoknya benar-benar luar biasa lah dulu lah. Jebule telepon bahasa negara ya. Uangnya itu dimanfaatkan untuk yang lain-lain, bisnis lain, buat ini, buat di restoran, di luar negeri. Itulah tetangga saya tuh sampai jual angkot Pak. Angkot go mata pencaharian anaknya tegel Pak, kok mangkat kan go daftar umroh Pak. Lawe juta Pak. Anaknya akhirnya nganggur ya, nganggur Pak kan pada kerjaan dah sopir gua. Belum kok mobilin di Bapak bisa ade kaki umroh. Cebule dibodohin tok Pak. Orang mangkat Pak. Banyak sekali di kampung-kampung. Biasa mampatan temannya Pak Yasir dengan teman saya banyak sekali. Akhirnya ikhlas dok lah, diikhlaskan. Karena apa? Karena mau ditahan ini mau apa lagi? Ini jadi mau dikomodifikasi agama kadang-kadang begitu Pak. Sekarang udah mulai rame akikoh ini ya. 1, berapa Mas? 1.500.000 dapat nikahan loh Pak. Wedus miras sih padahal. Saya 3 juta. Sudah 3 juta lah yang paling murah lah. Turun beras ya. Itu 1,5 dok Pak. Saya kadang-kadang wedus apa ya? Yang saya khawatirkan itu begitu Pak. Jadi dia memanfaatkan agama untuk bisnis. Badal haji, badal umroh. Badal haji itu kemarin. Badal haji boleh sih Pak? Boleh. Asalkan yang membadalkan itu yang tidak pernah haji. Yang kedua, kalau bisa saudara terdekatnya sendiri. Tapi kalau nggak ada ya boleh saja dalam di tarji juga boleh. Cuman kan harus yakin betul. Kemarin Aisyah itu ada 6 orang ya, 6 orang.
termasuk penjahit metropolitan itu apa almarhum Pak Munawar ya, Menawar. yang mau berangkat terus meninggal ya, akhirnya uangnya diambil terus dibadalkan, tapi lewat KPIH nggak ada yang mau, hanya lewat mukimin yang di apa di Arab Saudi. Bayarnya berapa? 7,5 juta. Kalau ada orang 5, setengah kali 5 berapa? Aton ya Pak. Kalau itu 5. Nanti cuman siapkan fotokopi KTP sama foto. Nanti pulang selesai haji akan dapat sertifikat. Dia yang menghajikan mukimin para mahasiswa di sana lah. Paling di sana kalau ngasih 1 juta cukup untuk mereka mengikuti haji. Jadi itu bisa di kalau kita mau ya banyak kok yang lain juga ini. Tapi ya di Muhammadiyah nggak mau. Saya sendiri berapa kali ditawarinnya nggak mau. Pak Hamdan juga begitu. Nanti fitnah soalnya dulunya fitnah. Wah kau baru tuh misalnya nampani badal gitu ya. Pingo 5, 10, 50 juta ya gitu. Ampun ya. Barangkali begitu tuh Pak yang dikhawatirkan. Pastinya seperti itu. Maka harus hati-hati. Jadi ini bisnis ya agama. Oleh orang sih Pak. Ya boleh saja. Sampai buka akikon boleh saja asalkan wajar lah. Waduh si berong juta misalkan. Keka 1,5 juta itu segani berhasil nganggone apa kan begitu Pak. Sayurannya. Belum masakannya, duse, ya normal-normal baik lah. Misalkan ini terbuka, misalkan 2,5 juta, kambingnya sekian. Orang pada tertarik Pak, khususnya rumah tangga baru. Keponakan begitu, cak saran kan nggak usah lah kesana itu tuh budenya saja bisa masak. Enggak ini murah-murah, warung dibuka sini banyu dok, makar Bandung dok itu siji balung. Ampun. Jadi ini pengalaman aja. Yang ketiga, para bapak hadirin sekalian, nanti sedikit bicara politik Muhammadiyah boleh ya? Jadi setelah politisasi agama yang ketiga, agama dipolitisasi. Di orientasi beragama kita itu instrumennya lah kepentingan. Jadi jangan sampai kemudian agama dipolitisasi. Dulu masanya begitu Pak. Lu ada merek-merek karo Pak Amin Rais, tahlilan hilang gitu. Dulu gitu Pak. Kayak ini Pak, zamannya Pak Amin nyalon. Ya ada suara Pak. Ana bros dia mau lakukan tahlilan ya. Politisasi agama kan nggak ada hubungannya semasa Pak Amin misalkan jadi presiden urus tahlil. Orang mungkin Pak. Tapi kan kemudian orang-orang kampung kan masuk betul itu. Kemudian masuk hatinya, oh aja dong. Kok budutnya hilang, misalkan begitu. Apa maning? Kunutnya hilang. Jadi instrumen apa? Instrumen yang digugakan itu ya untuk kepentingan politisasi politik. Mudah-mudahan kita tidaklah mempolitisasi agama. Kita berpartai ya tujuannya berjuang. Nah, memang siasa itu memang perintah, itu dakwah. Untung khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sekalian itu umat yang terbaik, perintahkan untuk mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, beriman kepada Allah. Jadi mengajak kebaikan itu kan dakwah. Dakwah yang kayak gini namanya dakwah bilisan ini kalau saya ngomong nanti buat sampai kalian kabeh kesandung laler. Itu wajar namanya dakwah bilisan. Ada lagi dakwah yang lebih mengenal lagi ya dakwah bilhal. Gawe rumah sakit, gawe panti asuhan itu Muhammadiyah lah jagone lah gawe rumah sakit, panti asuhan, perguruan tinggi, mau maning Bang. BTM, pondok pesantren Muhammadiyah urusannya kaum amal usaha. Tapi yang ketiga ini yang kita lemes Pak itu asiasa. Asiasa. Politik Islam kita yang kadang-kadang politisasi kita kalah dalam hal politik. Dakwah politiknya kita itu kalah Pak. Maka Islam itu selalu mohon maaf ya
Pilpres itu selalu kalah terus Pak, orang-orang itu. Saya tuh 3 kali milih presiden itu orto dadi Pak, kalah terus yang dipilih. Padahal menurut saya itu yang terbaik, tapi ya kalah Pak. Makanya ini milihnya sih kalah ben kok jago di menang. Kan orang tahu menang sih ya, kalah terus. Memilih sih kira-kira kalah lah. Semuanya jago di menang gitu ya, karena berkali-kali kalah terus. Kadang-kadang timbul polarisasi politik berbasis agama. Contohnya, coblos ini, partai ini nanti mlebu surga, misalnya begitu. Ada ya Pak dulu kayak gini Pak. Coblos yang gambar anak apa namanya ada Hajar Aswadnya misalkan, mau mlebu surga. Itu kan dari politisasi agama itu. Kemudian jangan nyoblos itu nanti balinya hilang misalkan begitu. Itu politisasi agama. Agama bukan sekedar itu Pak. Di agama itu sebagai sebuah tuntunan Allah yang bersifat berdoa untuk keselamatan kita dunia dan keselamatan kita untuk di akhirat. Kalau hanya sekedar urusan dunia saja, urusan kursi itu ya tidak usah kemudian kita bawa-bawa agama. Jadi nanti ayatnya Allah itu walinya orang-orang yang beriman, pelindung orang-orang yang beriman. Jadi beragama itu ya harus menggembirakan, beragama itu harus menyenangkan, bukan meden-medeni surga neraka terus, yang dibicarakan surga neraka terus. Sementara yang urusan dunia kita tidak pernah berpikir, sehingga ekonomi dikuasai oleh oleh mereka-mereka yang ya mohon maaf, Muhammadiyah itu yang memang perlu tampil untuk menjadi pelopor lah di tengah-tengah masyarakat. Jadi para bapak, hadirin sekalian saya hormati, ini pengantar untuk pengajian malam hari ini. Jadi intinya kita berislam, kita bermuhammadiyah, ya harus ikhlas betul Pak. Di Muhammadiyah kan banyak, mohon maaf, orang yang senangnya Maido, yang harus jadi pengurus selesai di Paido. Paling enak golongan Paido ya. Di PDM Paido, di PCN di Paido. Itu yang kadang-kadang mematikan semangat kita. Tapi kan karena kita bermuhammadiyah dengan ikhlas, dengan apa? Ya kita biasa-biasa saja. Maka kata siapa? Almarhum Profesor Yunahar Ilyas. Profesor Yunahar Ilyas. Muhammadiyah itu harus ciri-ciri orang Muhammadiyah salah satunya harus ikhlas betul di dalam kita berorganisasi. Banyak sekali disampaikan oleh Pak Yunahar, saya sebutkan. Jadi bermuhammadiyah itu salah satu karakter orang-orang Muhammadiyah itu yang pertama al-fahmu. Al-fahmu itu memiliki makna paham lah, memahami, paham tentang Islam secara kafah, Islam secara kafah. Kaki kanannya jangan sampai Islam, kaki kirinya masih percaya sama TBC misalkan. TBC itu apa? Tahayul, bid'ah, dan khurafat. Jadi betul-betul keimanan kita itu kafah secara keseluruhan, jangan sampai kaki kanannya Islam tapi masih hitung-hitungan dina aja bunga Selasa ya, soalnya nggak dina Selasa kalau Sabtu hari naas ya, berarti kan tidak lillahi ta'ala itu. Anak wong mati lewat terus tangannya nuding on demut, terus kok nuding demut noro demut misalkan begitu. Itu kan masih Ayo cacilik gitu. Bener itu ya, ini masih apa? Saya malah parahnya. Sekarang malah udah cilik karena ada mati malah marahin non deleng. Ini nuntutan karena korengnya jadi bukan babra. Jadi kita berislam secara kafah. Betul-betul lah, soalnya masih banyak Islam yang
Kan pindahan bae kudu takon tuli main Mbah. Bukan pindahan. Semua ada pendi, semua ada ngalor. Aja ngalor. Metune lah pakai sing kidul. Lah kidul tembok sih Mbah. Ya dibongkar nolo dibongkar. Ini kadang-kadang begitu Pak. Jadi memang harus berislam secara luas. Ini fakta Pak. Fakta soalnya di saya juga ada begitu. Kan nomor pada pe mulur, konem kedune ngidul. Dodos Pak lewate pindahan rumah. Jadi harus paham betul yang sifat yang pertama sebagai warga persyarikatan, salah satu karakteristiknya, salah satu sifatnya adalah berislam secara kemenahan dan keseluruhan. Kadang-kadang kan bisa nanti takoni. Penutupannya apa? Penutupannya apa? Blok. Penutupannya Jumat. Waduh. Anak aku yang pada buat Jumat, aduh, Aduh. belum primbon ya. Jumat kalau Jumat, Panas. orang cocok ya, naas ya bahaya ya. Terus orang sida Pak, gara-gara betul. Mudah-mudahan tidak seperti itulah. Iya kan, ini senang pada bayi senang kan ya Pak. Delung-delung kan aku sih minggu orang bisa Pak. Di minggu orang ada kontradiksi itu ya, bahasa aslinya kontradiksi. Pamali atau maning dan sebagainya lah pokoknya macam-macam. Orang dawa, umure dan sebagainya. Kayak bisa orang dawa umure. Ayo orang sida, ya orang sida. Stres apa? Leleng nang rel kereta api ya Pak. Stres sih. Gara-gara batal pan nikah batal leleng nang rel kereta api. Barang perek, sepure perek, di mencolot orang sida. Mati, lur maning bewes. Yang kedua, al-ikhlas, yaitu ikhlas lah ya, jelas. Sifat mainstream dari anggota persyarikatan kita itu ikhlas. Coba dari dalam kuning mene loyok apa, keroyo-royo maring gang tongkol. Ngerore ikhlas orang bakal rejo mene pas sampean Pak. Bener enggak? Suka nonton nang ngarepe TV karo bojone karo anak-anaknya nonton bal-balan sing ana liga apa kayak Bali United karo apa kayak begini. Begitu karena kita ikhlas kita datang ke sini. Saya ajak takon pinten lu iki gang tongkol dik Pak. Tongkol pinten Pak? Tongkol loro sudah kana Pak. Ini kan jalan sempit rapat. Mbak, Mas semuanya Pak udah mana Pak? Sana Pak. Dari sini murid saya semua rata-rata. SMP 8, SMA 4 itu rumahnya bagian sini. Dulu kan saya pernah di SMP 8. Jadi yang pertama adalah, yang kedua adalah ikhlas. Ya, jadi mayoritas warga Muhammadiyah itu orang yang ikhlas. Indikator suksesnya seorang kader Muhammadiyah kata Profesor Almarhum Yunahar Ilyas itu yang pertama ikhlasun niyah. Rata-rata itu ikhlas, niatnya ikhlas Pak. Orang dalam sapa. Yang kedua, itqanul amal. Orang-orang Muhammad itu ciri-cirinya itqanul amal. Kalau dalam bahasa keren itu profesional Pak. Dalam pengelolaan amal usaha. Hari ini tadi saya tanya sama teman saya yang orang Pemandu, nanti mulangnya nang SD Jogja, SD Muhammad itu. Di SD saya 3 kelas itu sudah penuh Pak. Untuk tahun depan ini 3 kelas itu sudah penuh. Bahkan yang untuk tahun yang 2025 itu sudah ada yang inden Pak. Itu SD. Jadi yang tahun 2020 tahun ajaran baru 2024 itu yang jurusannya ada tahfidz Quran, ada robot, ada apa ya? SD, ada robotnya, ada apa? Ada kolam renangnya, ada apa SD-nya Pak? Itu sudah penuh Pak yang daftar Pak. Saya tanya, uang mukanya berapa? Uang pertamanya minimal 10 juta coba. Sama ya. SD Muhammadiyah Jogja. Nah, ini orang bayar berapa? Kok dia bayar ini jorok-jorok kena? Ibu dari nanggono Pak. Jadi memang hiroh untuk sekolah menyekolahkan di Amal Usaha Muhammad itu luar biasa. 10 juta tapi inden mereka wani Pak. Kita jorok-jorokan dengan beasiswa di pentas gratis, baru kepada melebu Pak. Itu bedanya Pak, karena mainstreamnya itu berbeda dengan saudara-saudara kita di Yogyakarta sana.
Ini hanya pembandingan. Saya tanya Mas Taufik namanya Mas Sugeng lah. Baru datang. Benar Mas Taufik ini Adine dari rumah sakit mitra keluarga. Dia cerita. Dan yang Indian untuk tahun 2025 itu sudah ada, Pak. Hebat ya. Tapi memang punya kolam renang sekolahnya. Bagaimana kolam renang bangun baru itu? Jadi ikhlas. Yang berikutnya maksimal. Jaudatul ada, kata profesor. Orang-orang Muhammad itu maksimal lah. Bangun apa yang maksimal. Terus orang-orang wedinan bang, mesti dari ini sih soalnya sih. Soalnya sport center orang dari wedi soalnya. Kecing soalnya panitianya. Jadi orang dari. Kalau saya panitia udah jadi. Karena sudah meletakkan itu. Pertama yang meletakkan itu pimpinan pusat Muhammadiyah loh. Sekretaris Pamukti itu. Ngetangrang. Kecingan soalnya panitianya. Jadi memang enggak. Kemudian yang ketiga, karakteristik warga persyarikatan itu adalah cirinya al-amal. Al-amal itu ya ulet lah dalam bekerja. Jadi ya ngerti deh, orang yang ulet kayak apa Pak? Ngurusin rantingnya itu tak, rantingnya ulet tuh Pak. Orang ulet tuh bubar loh. Saya di Kemandungan pertama kan seminggu sekali, mundur seminggu 2 kali. Ya, saya ke sebulan sekali Pak. Mas Lucy malah hilang kayak gitu. Nah, ini kan ulet berarti, ulet lah kita ini alhamdulillah ulet. Jadi kata beliau almarhum itu Muhammadiyah itu layaknya korporasi. Layaknya apa Pak? Korporasi. Sementara kaum yang dimiliki Muhammadiyah saudara kita itu bukan korporasi tapi korporasi. Korporasi perusahaan besar loh namanya korporasi Pak. Ini namanya perguruan tinggi kan kayak korporasi Pak. Bahkan ini nanti akan dibuka di sini nih, UMP Purwokerto nih. Akan dibuka di Margasari. Cabang kampus yang keempat ini. Saingan kalau Universitas Muhammadiyah Tegal. Ini UMT mau buka, UMP mau buka di Tegal. Kampus yang keempat karena kemarin dapat warisan. Dapat wakaf bangunan gede sama tanahnya luas dari Pak Haji Maskuri ya. Haji Maskuri Margasari Pak mewakafkan itu sekolah yang di Margasari itu Pak yang gede nemen itu diwakafkan semua itu bangunan dan tanahnya Pak untuk PWM Jawa Tengah. Nah itu mau diserahkan ke UMP Universitas Muhammadiyah Purwokerto buat kampus yang keempat di situ. Padahal Tegal itu kan nanti tahun depan menjadi UMT ini. Politeknik kan menjadi Universitas Muhammadiyah Tegal. Gabung antara Stikes Muhammadiyah yang di Lebak Siu, ya, sama Politeknik Muhammadiyah. 4 program diploma 3, 6 S1. Jadi digabung antara Stikes dengan Politeknik Muhammadiyah menjadi 6 fakultas baru, hukum, ekonomi, akuntansi, farmasi, pokoknya di kampusnya sini sama di Stikes. Itu lagi proses ini, saya kebetulan masuk timnya juga ya, saya BPH-nya juga. Prosesnya memang susah ya, tak lama loh, sudah 1 tahun ini. Insya Allah tahun depan bisa, SK-nya bisa turun. Dan mengapa harus menjadi universitas? Kalau universitas, kalau hanya politeknik, sekolah tinggi itu lama-lama tutup Pak. Harus menjadi universitas sekarang, maka digabung jadi 1, 2 menjadi 1. Kalau Paguyangan itu yang STEMIK Paguyangan sama Aceh Pak, tuturnya Pak. Jadi Universitas Muhammadiyah Brebes di Paguyangan. Unimugo, tahu Unimugo ya Pak? Universitas Muhammadiyah Gombong, Kebumen, Unimugo. Kalau di Pekalongan, kan UMPP, Pekalongan dan Pekajangan. Gabung dari Politeknik sama Stikes menjadi UMPP, Universitas Muhammadiyah Pekalongan Pekajangan. Kemudian di Batang ada lagi yang baru di Batang, gabung sama apa gitu, beberapa perguruan tinggi gabung jadi 1,
Universitas Muhammadiyah di Batang. Jadi sekarang itu gabung-gabung semua, nggak boleh sendiri-sendiri. Yang sendiri-sendiri dibiarkan nanti mati sendiri katanya begitu. Pengen mati polteknya atau pengen hidup, pengen hidup, tanya kayak gitu Pak. Saya kan BPH-nya Pak. Poltek ini pengen mati, pengen urip. Ya pengen urip Pak, jadi Pak tafsir. Kalau pengen hidup, gabung, cari, akhirnya dapatnya stikers. Stikers ini, pertama orang belum Pak stikers Pak. Stikers kan bangunannya baru Pak. Lahannya dua luas, stikers. Mas, ada orang mulut dong. Sepi nemen. Ada orang mulut dong. Ini si hutan, beli hutan. Jadi ulet lah ya, maksud kali Cara kuci ya. ulet Pak. Sampai mungkin ngerti Pak Hisam Adnan almarhum Pak. Pak Hisam itu kalau waktu mau mendirikan SMK Muhammadiyah 1 Mutu, itu kalau Senin di radio itu RCA itu. Ya kan pengajiannya di RCA, si A nyumbang sekian, alhamdulillah, terima kasih jazakumullah khairan. Si B nyumbang alhamdulillah. Gitu Pak, lewatnya cuma radio tok itu. Sekarang berdiri, SMK Muhammadiyah 1 seperti itu besar. Dulu hanya kecil Pak. Karena ulet tadi lu saya sampaikan. Nah ranting randu kunting ya harus punya aum dong. Masa ranting randu kunting tidak punya aum? Jika aum itu bisa menghidupi ranting gitu loh. Makanya pengajian dok gawe apa lah? Wah gawe poliklinik apa gawe aja kos-kosan Pak. Soalnya itu anak pencoleng sing ana wong TPO mlebu maring mono, ana wong wadon mucikari berat Pak. Ya kalau bisa ya kayak badan kesehatan lah. Apa gitu. Jadi ajak kos jadi apalah, jadi ada usahanya lah sehingga uang itu bisa untuk mungkin kan selama ini di PRM ini hanya infak aja ya Pak, harus dikembangkan lagi. Orang sini masa nggak bisa gawe sekolahan apa gawe apalah Anda ini Jogja. ini amal usahanya sholat idok ya. Kita amal aja sholat idok lah, masa cuma sholat idok. Kembaliannya mati kok. Luru wakaf, mau nuli wakaf gawe poliklinik apa-apa. Kalau anak Imam Syafi'i kena Imam Abdan apa Imam Sa'ab. Oh, tang dadi. Maju. Intinya Maju ya. banyak belajar Pak. Ada ranting yang 100% warganya itu Muhammadiyah semua. Ranting mana? Daerah Ambon desa 100% warganya Muhammadiyah semua. Di Batang apa Sleman dan apa usahanya Pak? Cengkeh, membeli cengkeh. Nanti sing modelnya dari Muhammadiyah. Tidak hanya sekedar cengkeh lah, yang lain-lain. Ya mudah-mudahan kita berpikirnya lebih maju lagi. Masa ini Panoko Kerkop ya. Kan Pak perusahaan banyak Kerkopan itu. Halo, air ini nanti PDM mau, air caranya PDM mau beli, mau dengan Cirebon ya, itu kemarin dari Tinjo orangnya sudah kesini. Itu juga katanya mau buat pabrik roti katanya. Kata Pak Heru, saya sih hanya iya baik. Soalnya selama ini programnya pirang-pirang tapi kan jalan, jadi saya cuma menambah hebat. Di depan pabrik roti, anak-anak gawe pabrik mineral, yang semua iya baik siap, tunggu didukung. Yang penting dukung dulu. Yang ke berapa? Yang ketiga, kata almarhum itu karakteristik orang Muhammad itu al-amal. Al-amal itu berarti di samping ulet, bekerja keras juga tangannya di atas, selalu suka memberi. Maka muncullah kemudian Muhammadiyah bagaikan korporasi, perusahaan besar. Maka di UMM Malang itu Pak, Malang itu kan kampusnya banyak sekali Pak, punya rumah sakit, punya hotel, punya apa Pak, ruko, punya pom bensin. PDM waktu Pak Nadirin itu sudah survei 2 kali ke Bojonegoro sama ke Lamongan ke PDM yang punya pom bensin Pak. Barang aja balik mau juga modalnya kudu akeh. Rencananya mau buat pom bensin di Kali Gangsa sana. Mau kan area wakaf banyak itu, Ambo itu berapa hektar itu. Mau ditinjau ke sana, harus dibanding. Boleh dipanggil dan Gusti Allah. Akhirnya mandek. Jadi kita harus banyak punya usaha lah. Lamongan Bojonegoro itu punya 2 pom bensin Pak, PDM-nya Pak.
Terlalu menit. Kita jangan-jangan pom bensin ada pom. Pom ini Yang keempat adalah al-jihad. Jadi karakteristik orang Muhammadiyah al-jihad. Jadi nanti al-jihad ya. Jadi bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jadi orang yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar, memberikan jalan yang terbaik. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Pengertian jihad di sini tidak mengangkat senjata tok, Pak. Ini kan jihad juga kita ini. Jihad sedang mensiarkan agama Allah lewat ranting Muhammadiyah, ranting gunting. Itu kan jihad. Jihad mendirikan apa Pak? Jihad mendirikan rumah sakit. Itu jihad untuk memberantas apa Pak? Rumah sakit dulu, dukun-dukun apa itu? Dulu kan kalau orang sakit kan orang sampai rumah sakit. Cuman dukun itu didori cuma serah ini mau wari gitu ya Pak. Ya, dengan jihad al-jihad itu jihad mendirikan rumah sakit untuk memberantas kesyirikan itu. Membangun sekolah jihad juga untuk memberantas kebodohan, jihad. Mendirikan Baitul Mal juga jihad, memberantas rentenir, kan begitu ya Pak? Jadi kita itu jihad itu banyak sekali, tidak mesti harus ngangkat panggul senjata, enggak harus sekolah itu jihad Pak. Kalau enggak jihad untuk memberantas kebodohan kan dengan sekolah sekarang kan pinter-pinter. Kita jihad itu sudah sampai ke Papua ini. Papua itu meskipun bukan orang muslimnya kita jihad ke sana. 70% dari 6.000 itu berapa? Itu orang Katolik yang sekolah di Muhammadiyah itu. Dan biasa-biasa saja mereka nyanyi Sang Surya. Wong Kristen nyanyi Sang Suryanya lebih apa dari sampean-sampean kabeh. Padahal wong Kristen Sang Surya nyanyi nih. Ya Allah Tuhan, Rabbiku Muhammad, junjunganku al-Islam, agamaku Muhammadiyah. Jadi al-Islam agamaku, tapi dia agamanya Kristen. Itu di Papua. Tidak hanya di Papua saja, di NTT juga begitu. Jadi di Flores banyak komunitas Muhammadiyah, hampir sebagian besar mahasiswa dari Katolik. Itu kan namanya NKRI betul Pak, harga mati betul itu. Tidak hanya omongan-omongan doang, tapi sudah menjadi praktek. Ini jihad Pak, jihad melawan kebodohan. Itu jihad yang yang sering didengung-dengungkan oleh banyak kalangan tentang jihad. Ciri-ciri orang Muhammadiyah itu begitu. Kita jihadnya apa Pak di sini Pak? Ya minimal kita ikut mensiarkan agama Allah. Jihadnya dengan mendirikan musola, dengan mendirikan masjid, meramaikan musola dan meramaikan masjid untuk menjauhkan kita dari kesyirikan. Begitu Pak. Maka Muhammadiyah harus meramaikan di masjid. Jadilah kita ini laki-laki yang soleh. Karena sholatnya di masjid, jangan sampai soleha, sholatnya nang rumah yang wadon. Jadi laki-laki yang soleh ini mohon maaf nih, kadang-kadang kan kita jadi laki-laki yang soleha, karena sholatnya nang rumah terus. Ayo wadon kan sholatnya nang rumah. Jadilah laki-laki yang soleh, yang jamaah di masjid. Yang berikutnya salah satu cirinya adalah at-tadiyah. At-tadiyah itu rela berkorban. Ciri-cirinya korban waktu, korban harta, korban apa Pak? Perasaan, macam-macam lah. Itu ciri Muhammadiyah. Jadi ada waktu yang bukan dikorbankan ya, diwakafkanlah sejenak untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Mohon maaf, perkumpulan kayak gini sudah semakin jarang Pak anggota Tegal. Tidak di Muhammadiyah, tidak di NU, tidak di Al-Irsyad, tidak di Ihsaniyah. Sudah mulai semua Pak. Untung saja kita masih ada Pak. Saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita di NU juga udah nggak ada sedikit Pak.
Kalau ibu-ibunya iya, saya bilang kalau ibu-ibunya tuh banyak. Tapi bapak-bapaknya udah mulai menyusut, Pak. Apalagi adanya Android itu. Belajarnya lewat apa? Adanya Android jadi Android itu kan dunia terbalik, Pak. Yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Kita bisa berkomunikasi dengan Masjidil Haram, dengan Madinah, dengan Singapura, Palestina, kita komunikasinya gampang kan. Tapi ketika anak-anak muda 5 jagong 5, bilang kasih ngomong-ngomongan Pak, tekan HP KB, perut tapi